Dan untuk mampu, kita harus menjadi pekerja keras, giat berusaha supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan rezeki kepada kita dan kita bisa bersabar. Coba kita lihat, Bapak Ibu, dalam Al-Quran banyak ayat yang bisa kita jadikan sebagai motivasi yang luar biasa supaya kita bisa sukses dalam kehidupan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang sama-sama dirahmati Allah, selaku orang yang beriman kepada Allah, tentu kita tidak pernah luput dari yang namanya ujian. Tidak ada orang yang beriman yang tidak diuji oleh Allah. Bahkan dari ujian yang Allah berikan kepada kita itulah yang akan menjadi ukuran keberimanan kita kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah ingatkan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa kami akan membiarkan mereka berkata kami ini telah beriman, padahal belum datang ujian kepada mereka? Tapi yakinlah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah itu tidak pernah zalim terhadap hamba-hambanya. Semua orang yang diberikan ujian oleh Allah itu berdasarkan kadar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang melainkan dia sanggup untuk memikul beban itu. Cuma terkadang kita manusia ini yang istilah zaman sekarang lebay, baru dipuji sedikit saja sudah mengeluh. Padahal kalau kita melihat sejarah, tidak ada nabi dan rasul itu yang tidak dipuji oleh Allah, padahal mereka itu kekasih Allah. Bahkan semakin tinggi derajat kenabiannya, kerasulannya, semakin berat ujiannya. Begitupun kita, semakin kita akan meningkat ke tangga keimanan yang luar biasa, yang mantap, maka yakinlah bahwa beratnya ujian akan mengikuti tingkat keimanan kita. Dan ujian yang datang dari Allah itu kan modelnya tidak banyak, dua bentuknya itu ujian dari Allah. Pertama dalam bentuk kebaikan, kemudian yang kedua dalam bentuk keburukan atau sesuatu yang tidak kita senangi. Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan untuk kamu. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sudah tahu bahwa kita ini tidak pernah luput dan lepas dari yang namanya ujian, sehingga kita harus siap-siap. Kita harus siap menghadapi yang namanya ujian. Jangan ada yang mau lari dari ujian, karena kalau kita lari dari ujian, kita tidak akan pernah lulus. Sama anak sekolah itu kan setiap mulai kelas diuji. Kalau ada anak sekolah yang tidak ikut ujian, maka tidak akan pernah naik kelas. Agar supaya anak sekolah itu bisa lulus ujian, makanya dia harus belajar. Sama dengan ujian keimanan kita pun harus banyak belajar dalam hidup ini. Bahkan tidak pernah ada kata berhenti untuk belajar. Kenapa? Karena tantangan dan ujian yang kita hadapi itu selalu berubah-ubah. Dan dia selalu meningkat, dia selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Bapak Ibu yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang kalau orang diuji dengan kebaikan, itu mereka biasa merasa tidak diuji. Misalnya dikasih kesehatan oleh Allah,
tubuhnya kuat, tubuhnya sehat. Dalam kondisi yang seperti ini, biasanya orang lupa kalau dia sedang diuji. Kapan fisiknya bagus, kapan kesehatannya prima, kemudian tidak menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak lulus dalam ujian. Banyak orang nanti dicabut nikmat itu, baru dia sadar bahwa betapa besar nikmat yang sebenarnya Allah sudah berikan kepada saya, termasuk kesehatan. Kesehatan ini Bapak Ibu nanti kita rasakan pentingnya. Nanti kita rasakan nikmat keberadaan, nikmat sehat itu adalah ketika kita sudah sakit. Apalagi kalau sakit begini. Padahal waktu kita diuji dalam kondisi sehat, kita tidak memaksimalkan kesehatan itu untuk sebanyak-banyaknya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti diuji dalam bentuk sakit, baru tersadar, baru dia mau ibadah, baru dia mau menegakkan sholat, baru dia mau puasa, baru dia mau menunaikan zakat dan seterusnya, bersedekah, berinfak. Tapi kalau kita sudah sakit tak berdaya, apa lagi yang bisa kita lakukan? Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus sadar bahwa posisi ujian itu dua bentuknya, yaitu dalam bentuk kebaikan dan keburukan. Sehingga kita harus selalu sadar bahwa apapun kondisi yang Allah berikan kepada kita, kita adalah orang yang sementara dipuji. Begitupun kalau kita diberikan rezeki oleh Allah, diberikan kekayaan, kekayaan itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma jarang-jarang kita dengar ada orang kaya bilang, saya ini sedang diuji oleh Allah, dikasih kekayaan. Jarang-jarang kita dengar. Yang ada adalah saya diuji oleh Allah, berarti mau bekerja tapi begini-begini gitu. Itu yang sering kita dengar. Padahal kekayaan itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkait dengan persoalan kekayaan, persoalan harta, persoalan rezeki yang datang dari Allah, hati-hati orang kaya itu banyak sekali pertanyaannya. Dari mana itu harta didapat dan kemana dibelanjakan? Makanya di akhirat kelak ada orang miskin yang lebih duluan masuk surga ketimbang orang yang kaya. Apalagi kalau orang kaya sedikit itu lama sekali baru masuk surga. Tapi kalau orang kaya yang dermawan, luar biasa juga, mendapat skala prioritas. Bukankah kita kenal dari para kiai kita, dari para pembalik kita, ustaz-ustaz kita, sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah hamba Allah, sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang selalu gagal menjadi orang miskin. Orang kan rata-rata gagal menjadi kaya. Kalau Abdurrahman bin Auf selalu gagal menjadi orang miskin. Dia selalu minta mau menjadi orang miskin karena dia ingin cepat masuk ke dalam surga. Tapi Allah sudah takdirkan dia kaya, selalu saja kaya. Waktu perang Tabuk, orang-orang Madinah itu meninggalkan kurmanya yang sudah hampir dipanen. Karena pergi berperang, akhirnya tidak terurus kurma di belakang. Begitu pulang perang, ini kurma sudah membusuk semua. Abdurrahman bin Auf pernah mendengar bahwa dia masuk surga merangkak karena kekayaannya, karena hartanya. Akhirnya ketika pulang dari perang Tabuk, dia berniat untuk menjadi orang miskin dan dia gembira. Kenapa? Karena ada kesempatan menjadi miskin. Kenapa? Karena semua kurma-kurma busuk penduduk Madinah dia beli dengan hartanya. Dia bilang kalau saya beli pasti jatuh miskin, Mak. Sudah dibayar itu kurma, dikumpulkan ke gudangnya Abdurrahman bin Auf. Apa yang terjadi? Keesokan harinya ada utusan dari Raja Yaman. Apa yang dicari? Dicari kurma busuk. Baru mau dibeli dengan harga 10 kali lipat dari harga pasaran. Jadi tampak kaya dia. Tapi Abdurrahman bin Auf itu luar biasanya, ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak ada hartanya yang diambil. Bahkan hartanya dibagi-bagikan kepada para muhajirin yang mau berangkat ke Madinah supaya dijadikan sebagai bekal. Tidak bawa apa. Sampai di Madinah, apa yang beliau cari? Beliau hanya cari di mana ada pasar. Begitu dapat pasar yang dikelola oleh orang Yahudi, rupanya di situ orang-orang dicekik. Kenapa dicekik? Terlalu mahal sewanya itu pasar. Akhirnya dia berusaha mencari tanah, kemudian dia kelola. Akhirnya Abdurrahman bin Auf berhasil membuat pasar yang luar biasa di Madinah, dan rupanya orang-orang Muslim, bukan hanya dia,
dia, tapi orang-orang Islam yang lain pun juga ikut bisa berdaya ketika itu. Hartanya itu luar biasa, Pak, selalu disedekahkan, dibagi-bagikan hartanya itu Abdurrahman bin Auf. Sehingga apa yang terjadi? Belum mati, belum meninggal Abdurrahman bin Auf, sudah datang salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa Abdurrahman bin Auf salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah, orang kaya yang seperti ini melejit masuk ke dalam surga. Tapi kalau ada orang kaya yang tidak merasa dirinya diuji oleh Allah, jangankan untuk bersedekah, jangankan untuk berinfak, zakatnya saja tidak dikeluarkan, maka hartanya nanti ini yang akan memberatkan dia di akhir. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari harta yang Allah karuniakan kepada kita, itu semuanya bukan hak kita, bukan milik kita. Ada hak 8 asnaf yang harus menerima zakat. Paling tidak 2,5% dari harta kita itu harus kita keluarkan zakatnya. Ini kita berbicara skala umum saja dulu, karena zakat itu macam-macam. Ada zakat pertanian, kemudian ada zakat buah-buahan, ada zakat peternakan dan seterusnya. Kita bicara secara umum saja 2,5%. Sudahkah kita mengeluarkan zakat itu? Hati-hati nih, ujian kekayaan itu luar biasa, ujian kekayaan. Kapan kita tidak keluarkan zakatnya, maka apa yang akan keluar menjadi zakat itu mencari jalan keluarnya sendiri. Zakat itu adalah sesuatu yang harus keluar. Kalau kita tahan-tahan, hati-hati, dia keluar sendiri nantinya. Dan kalau dia keluar sendiri, biasanya lebih banyak daripada kadar atau jumlah yang harus kita keluarkan. Dia bisa keluar dalam bentuk penipuan, dia bisa keluar dalam bentuk pencurian, dia bisa keluar dalam bentuk mengobati penyakit, dia bisa keluar dalam bentuk datang bencana dan seterusnya. Pokoknya dia akan keluar mencari jalannya sendiri. Kalau kita tidak keluarkan, hati-hati dengan ujian kekayaan. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ketika kita diuji dalam bentuk kemiskinan, ini juga kadang-kadang berat, Pak. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kadal fakru ayyakuna kufran." Kadang-kadang kemiskinan itu mendekatkan kita pada kekufuran. Karena kalau kita sudah digoda, diiming-iming dengan harta, kita sudah capek hidup miskin, biasanya ya ada orang kadang-kadang masuk ke kita. Akhirnya kita merelakan menukar dunia kita, menukar akhirat kita dengan dunia. Hati-hati juga dengan kemiskinan. Makanya umat Islam itu adalah umat yang seharusnya menjadi pekerja keras. Karena kalau kita melihat Al-Quran, kita buka-buka Al-Quran, ketika ada perintah sholat, itu biasanya yang mengikuti adalah perintah zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Ini selalu berdampingan dalam Al-Quran. Di sini kita harus menangkap makna bahwa orang yang berzakat itu adalah orang yang mampu. Dan untuk mampu, kita harus menjadi pekerja keras, giat berusaha supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan rezeki kepada kita dan kita bisa berzakat. Coba kita lihat, Bapak Ibu, dalam Al-Quran banyak ayat yang bisa kita jadikan sebagai motivasi yang luar biasa supaya kita bisa sukses dalam kehidupan. Kita lihat di surah Al-Jumu'ah, "Fa'idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah." Kalau sholat sudah ditunaikan pada hari Jumat, maka bertebaranlah di atas muka bumi untuk apa? Mencari karunia Allah. Berarti bertebaran di atas muka bumi mencari karunia Allah itu juga perintah Allah. Satu. Kemudian yang kedua, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tiadalah manusia memperoleh sesuatu melainkan apa yang telah dia usahakan. Dua wilayah. Kemudian yang ketiga, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Silakan kalian berlomba-lomba mencari kenikmatan, kebahagiaan untuk negeri akhirat, tapi jangan lupa bahagiamu di dunia. Jadi di dunia ini ada kesenangan-kesenangan yang mubah, ada kesenangan-kesenangan yang halal yang Allah siapkan untuk kita untuk dinikmati dalam kehidupan dunia, dan itu hanya bisa kita nikmati kalau kita memiliki keberdayaan atau kita memiliki sesuatu yang bisa dipakai menikmati nikmat-nikmat ini.
Makanya apa itu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang Islam yang hanya panjang tangan, dia hanya selalu bercita-cita, dia punya mimpi-mimpi yang besar tapi tidak mau bekerja, maka Islam tidak senang dengan umatnya yang seperti ini. Allah tidak senang dengan orang-orang yang hanya selalu menghitung-hitung kekayaan tapi tidak mau bekerja. Kita harus menjadi pekerja-pekerja keras supaya kita bisa berdaya dalam hidup ini, bisa menghidupi diri kita, menghidupi keluarga kita, dan bisa berbagi dengan orang lain. Bapak Ibu yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sebagai kesimpulan ceramah kita pada malam hari ini, ayo kita sama-sama sadari bahwa hidup ini adalah ujian. Kita pasti selalu menghadapi yang namanya ujian, sehingga kita harus mempersiapkan senjata menghadapi ujian. Pertama, ketika kita diuji oleh Allah dalam bentuk nikmat, dalam bentuk kebaikan, maka yang kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa bagi kepada orang lain. Kemudian yang kedua, ketika kita diuji oleh Allah dalam bentuk keburukan, sesuatu yang kita tidak kehendaki dan inginkan dalam kehidupan kita, maka kita harus banyak bersabar. Kita bersabar, dan kesabaran itu insya Allah akan mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Rata-rata orang yang sabar melakoni hidupnya, menjalani ujian-ujiannya, biasanya ujung-ujung kehidupannya atau ending kehidupannya itu biasanya mereka bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.